saya ini untuk menyambung materi kita yang kemarin, yaitu user interface dari Vsim itu ya. Saya membuat video ini menambal gitu ya, karena kemarin ternyata setelah saya cek dan setelah diupload gitu, ternyata ada kesalahan dari saya bahwasanya ini informasinya tidak bisa muncul ya. Ternyata hanya Windowsnya itu tidak bisa muncul semuanya, jadi mungkin ada yang miss di situ. Nah, mudah-mudahan di video ini sudah bisa terjawab begitu, atau sudah bisa dipahami lebih baik lagi. Oke, mungkin saya langsung loncat saja. Di sini ada pengenalan dari pull down menunya. Jadi di sini ada file, ini ada sama lah ya, untuk aplikasi-aplikasi yang lain dia fungsinya untuk membuka lembaran yang baru atau open project yang lama dan sebagainya, termasuk untuk men-save as dan sebagainya. Sama nanti kurang beda ya, import dan sebagainya juga di sini. Kemudian di sebelahnya ada pull down edit, ada rotate network, ada move network dan sebagainya. Dan di sini juga ada user preference, nanti kita akan belajar di belakang. Selanjutnya ada view, list, base data, traffic, signal control, simulation, evaluation, presentation, script, dan help. Namun biasanya kalau di script ini, kalau di versi yang student version gitu, ini tidak muncul gitu ya, atau berwarna grey gitu ya. Benar nggak? Saya nggak tahu persisnya. Nanti coba kalian teman-teman cek semua yang menggunakan versi student version. Namun yang menggunakan versi yang berserial number ini kemungkinan besar atau insya Allah ini sama tampilannya seperti saya. Nah, di sini kemudian di bawah ini ini kemarin sudah bisa terlihat juga ini fungsi-fungsinya seperti apa. Nah, di sini yang ingin saya perlihatkan yaitu perbedaan dari yang versi student version gitu dengan versi yang berserial number yang berbayar atau dongle Vsim yang dimiliki oleh kampus PKTJ gitu ya. Nah, di sini di pull down hub kita lihat di license, kita klik license. Nah, ini muncul. Nah, kalau di versi yang student version, signal control di sini kalau tidak salah hanya 10 ya. Hanya 10. Sementara yang versi milik PKTJ ini dia bisa untuk membuat sebanyak 20 simpang yang bersinyal ya. Jadi kalau di tempat Anda student version itu 10 itu artinya yang simpang yang bersinyal, tetapi kalau simpang yang lain bisa lebih dari 10 gitu. Hanya yang bisa dianalisis hanya 10 simpang begitu. Kemudian network size-nya kalau di yang versi student version hanya 1 km. Jadi artinya 1 km ke utara, 1 km ke barat, 1 km ke timur, dan 1 meter ke selatan. Sementara yang versi ini bisa sampai 10 km, kurang lebih seperti itu. Link behavior tabs-nya sama, unlimited. Kemudian yang ini yang cukup berbeda adalah di periodenya. Jadi waktu untuk running simulasinya di sini cukup lebih banyak gitu ya. Kurang lebih ada hampir 1 miliar gitu ya. Hampir 1 miliar kurang 1 second. Sementara di tempat Anda atau yang versi student version itu hanya kurang lebih 600 second ya, atau 10 menit saja. Nah, ini yang perbedaannya kurang lebih di sini. Nah, termasuk juga versinya ini bisa perlu Anda cek. Di sini versinya kalau yang menggunakan versi PTV 9 ataupun yang kemarin sudah mendownload melalui link yang sudah saya sebar, itu otomatis expire date-nya dia sudah lebih cukup panjang dibanding yang sudah memiliki atau sudah menginstal pada sebelumnya begitu. Sementara kalau di dongle yang dimiliki oleh PKTJ ini, dia expiry date-nya di tahun 2099. Ya masih cukup panjang lah. Kalian lulus itu masih bisa dipakai lah. Atau kalian sampai tugas akhir itu masih bisa dipakai. Nah, di sini perbedaannya juga kemarin sudah saya sebutkan, hanya namun tidak nampak begitu ya. Ini ada modulsnya yang di versi student version hanya ada beberapa yang terchecklist gitu ya. Sementara di tempat saya ada yang lebih banyak gitu. Namun tidak semuanya karena kita versinya juga terbatas yang kita miliki di PKTJ. Kemudian signal control kalau nggak salah di
versi yang student version ini tidak ada yang terchecklist. Mungkin itu untuk penambahan. Oh ya, satu lagi. Ini saya close dulu. Kemarin saya di network editor ya, di user preference-nya kita samakan dulu nih. Nah, kemarin apabila ada masalah, ini menyambung juga ya, apabila ada masalah pada saat Anda memulai simulasinya, Pak, ada masalah nih Pak, saya nggak bisa muncul. Ini bisa dibuka di graphics. Nah, di graphics ini, graphic driver ini tempat saya sudah atau menggunakan DirectX 11. Nah, Anda coba apabila PC-nya yang terkendala tersebut, ini dipilih yang OpenGL. Ya, nanti silakan di restart, kemudian klik OK. Gitu. Ini salah satu solusi yang bisa diberikan untuk teman-teman yang mengalami kendala tidak bisa membuka 3 dimensinya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah di network editor. Nah, di network editor ini pastikan yang terchecklist ada yang berwarna hitam ini yang di atas ya. Jadi kita samakan supaya itu tadi penyampaiannya, apa yang saya sampaikan dan apa yang Anda lihat di tampilan PC masing-masing itu sama. Jadi misalkan saya klik kanan juga nanti menunya itu sama, keluarnya seperti sama dan sebagainya. Oke, saya pikir itu saja yang mungkin agak berbeda atau tidak pada kesempatan kemarin tidak muncul gitu ya, karena itu murni kesalahan saya. Nanti akan saya perbaiki di materi selanjutnya dan video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.